menunggu beberapa teman yang lain. Awalnya, rencananya memang kita akan mulai di jam 6. Tadi ada beberapa teman yang sudah bergabung sejak jam 6 lewat sedikit tadi ya, atau malah on time lebih dulu dari saya bergabung di room. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ternyata teman-teman yang lain belum bergabung. Jadi sambil menunggu, saya mulai saja untuk mereview apa yang sudah, mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan kemarin, biar waktunya juga lebih efektif dan efisien. Begitu, nggih. Eh, jadi ini nanti kita akan tetap selesaikan di jam berapa, nggih? Kalau bisa jam 8 lebih dikit, atau mungkin jam 8 udah selesai, Alhamdulillah. Info yang saya terima, jadwalnya seharusnya teman-teman nanti setelah belajar TOEFL akan lanjut dengan Stata Series, nggih. Tapi sepertinya akan di-schedule untuk Stata Series karena ada kendala teknis. Jadi kita akan maksimalkan ya untuk pertemuan malam hari ini. Semoga rencananya untuk belajar skill structure untuk malam hari ini bisa maksimal atau sesuai yang sudah direncanakan, begitu ya. Baiklah, first thing first, without further ado, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, izin share screen ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan sedikit bahwa untuk pertemuan kali ini kita sudah tidak lagi membahas tentang listening, tetapi kita akan masuk ke materi yang orang-orang menyebutnya sebagai bagian grammar gitu ya. Jadi kita akan belajar structure and written expression, itu adalah section 2 di TOEFL test. Oke. Nah, pada materi ini nanti kita akan belajar all about sentence. Jadi pada dasarnya ketika kita bicara soal structure and written expression, section 2 pada TOEFL test itu adalah kita mengotak-atik atau membahas secara detail bagian-bagian dalam sebuah kalimat. And it will be similar with the bahasa Indonesia sentence structure ya. Jadi struktur kalimat itu dalam bahasa Inggris mirip dengan struktur kalimat pada bahasa Indonesia. So I do really believe that you have already had the background knowledge gitu ya, bahwa oke, sebuah kalimat itu wajib memiliki apa saja. Kemarin sudah saya sampaikan sedikit terkait teknis soal dalam dalam structure and written expression section 2 dalam TOEFL test itu adalah ada 40 soal dan di 15 soal pertama, the first 15 question itu adalah soal structure and the rest sisanya itu adalah for the written expression question. Dan seperti di dalam listening, soal yang di awal itu memang tingkat kesulitannya lebih mudah dibanding soal yang nomornya lebih besar atau dari awal itu gampang, terus tingkat kesulitannya naik sesuai dengan nomornya sampai nomor terakhir gitu. And then kemarin juga sudah saya sampaikan sedikit, structure itu seperti apa sih soal nomor 1 sampai 15 itu adalah kalimat-kalimat dengan ada bagian rumpangnya atau ada bagian kosongnya dan akan ada 4 pilihan jawaban and we need to choose the correct answer from those 4 options atau choices. Dari 4 pilihan itu kita nanti kita disuruh atau diminta untuk memilih jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Whereas for the written expression itu nanti kalimatnya tidak lagi rumpang tapi kalimat lengkap dengan ada 4 kata atau 4 kelompok kata yang digarisbawahi atau ditandai seperti itu ya. Dan kita diminta untuk identify which one is the error atau bagian mana sih yang error atau not correct atau yang salah. Kita malah diminta untuk notice atau notify yang mana sih bagian yang tidak sesuai dengan aturan sebuah kalimat benar dalam bahasa Inggris.
secara secara umum ya kita harus paham perintahnya itu tadi ya. Mengerjakannya, if I may share the experience, kalau saya boleh berbagi pengalaman itu lebih baik memang urut dari awal sampai akhir. Baru nanti kalau udah sampai akhir, sudah selesai, ada beberapa yang kita skip, kita kembali ke nomor yang kita skip itu. Gitu ya. Jadi fokus kita tidak terdistract gitu ya. Jadi urut saja from the first number until the last number on number 40. And then, nah tadi kalau memang ada yang beberapa yang di skip, kita bisa kembali ke nomor tersebut. Dan ini selalu saya ingatkan ke teman-teman yang akan mengambil tes TOEFL, mengerjakan tes TOEFL, tidak perlu takut akan adanya penalti. I mean, if you're not sure with your answer, please just keep fill in or complete the answer. Jadi tetap melengkapi jawabannya ya, jangan sampai nggak yakin terus dikosongin karena tidak ada penalti atau tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah seperti itu. Dan ini langsung saja saya skip. Kita akan masuk ke skill pertama. Jadi teman-teman rencananya malam ini saya ingin menyampaikan 5 skill awal dulu. Jadi 5 skill yang akan saya sampaikan. Jadi nanti selesainya kalau 5 skill ini selesai, waktunya masih banyak, baru akan saya lanjutkan. Tapi kalau 5 skill dan waktunya sudah menunjukkan almost 8 gitu ya, sudah hampir jam 8 atau jam 8 lewat, maka nanti saya akan berhenti di skill kelima saja. But no worries, nanti saya akan share materi ini seperti biasa setelah pertemuan ini. Terus nanti akan saya berikan latihan untuk seperti yang kemarin. Jadi setelah materi nanti selesai, nanti saya juga akan memberikan latihan yang bisa teman-teman kerjakan untuk latihan nanti. Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Untuk skill pertama, we will have the first skill. Judulnya adalah be sure the sentences has a subject and a verb. Jadi, kalau teman-teman selama ini bisa pastikan sebuah kalimat itu pasti akan memiliki subjek dan predikat. Nah, predikat dalam bahasa Inggris ini sebutannya adalah verb. Jadi, di beberapa literatur, predikat ketika kita belajar TOEFL ya, khususnya untuk yang structure and written expression ini, sebutan predikat itu kadang tidak muncul, tetapi istilahnya disebut dengan istilah verb. Jadi nanti selama belajar tentang structure and written expression ini, tidak usah bingung kalau saya mungkin nantinya akan menyebutkan verb atau predikat. Those are the same. Jadi dua-duanya itu sama, artinya adalah predikat. Begitu ya. Dalam sebuah kalimat itu, kalau ideal itu ada yang namanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, or in English subject, predicate, object, and adverb gitu ya. Nah, di sini kita akan coba cari tahu dulu. Apa saja sih yang bisa menjadi subjek, teman-teman? Masih ingat nggak pelajaran bahasa Indonesia? Apa saja sih yang bisa menjadi subjek? Masih ingat tidak? Tidak ingat, tidak paham, sekarang tidak ingat. Semoga besok tidak lupa ya setelah kita belajar. Oke, jadi apa saja yang bisa menjadi subjek? The first adalah noun. Noun teh noun gitu ya. Noun itu adalah kata benda. Jadi, sebuah kalimat wajib memiliki subjek dan predikat. Nah, apa saja yang bisa menjadi subjek? Yang pertama adalah noun. Jadi, sebuah kalimat itu subjeknya bisa berupa noun. Noun itu adalah kata benda. Contohnya, noun di sini, kata benda ini bisa berupa noun yang bentuk dasarnya, kata benda saja,
atau yang berupa noun phrase. Noun phrase itu adalah kumpulan beberapa kata yang membentuk kata benda. Contohnya, kalau noun saja, kata benda saja, ini ada kata room. Room itu adalah satu kata dan itu disebut kata benda. Tapi kalau ada beberapa kumpulan kata nih ya, membentuk kata benda, ini namanya noun phrase. A very large room, itu artinya noun phrase, frase kata benda. Jadi kata bendanya itu dijelaskan lebih detail. Tidak hanya satu kata room, tetapi dijelaskan lebih detail. A very large room, a big room, gitu ya, small room. Nah, itu didefinisikan atau didescribe lebih detail kata bendanya itu namanya noun phrase. Nah, penciri noun nih ya, jembatan keledainya atau shortcutnya, biasanya sebuah kata benda yang fungsinya sebagai subjek itu akan muncul dengan apa? Ada articles, istilahnya dalam bahasa Inggris nih articles. Articles itu apa saja sih articles dalam bahasa Inggris yang menemani munculnya sebuah kata benda gitu ya. Ini seperti contoh dalam noun phrase tadi ada a. Nah, itu disebut ini disebut artikel istilahnya dalam bahasa Inggris. Articles dalam bahasa Inggris itu ada 3, yaitu ada the, a, dan an. So, if you find the, a, atau an dalam sebuah kalimat gitu ya, maka biasanya itu fungsinya sebagai subjek. Apalagi kalau munculnya di awal ya, kemungkinan besar itu sebagai subjek. Gitu ya. Yang pertama yang bisa jadi subjek itu adalah noun. Yang kedua, selain kata benda atau noun, yang kedua ini adalah pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti yang fungsinya of course sebagai subjek. Fungsinya sebagai subjek. Nah, apa saja kata ganti yang bisa menjadi subjek itu? Ya, ini ya, dalam bahasa Inggris ada 7. Ini ada he, she, it, they, we, I, dan you. Ini adalah kata ganti yang fungsinya sebagai subjek. Oke, we have 2 ya, sudah ada 2 yang bisa menjadi subjek itu apa saja. The first is noun, the second is pronoun. And the last but not least nih, sering saya ingatkan juga, nama. Nama itu juga bisa menjadi sebuah subjek. Nama apa? Nama orang, nama negara, nama makanan, nama sungai, nama hobi, nama siapa? Nama binatang. Nah, itu bisa menjadi subjek. Oke, kita cukupkan di sini ya yang terkait dengan subjek. Tolong diingat karena ini nanti untuk latihan langsung ya. Jadi hopefully you can pay your attention carefully for the exercise later. Yang bisa menjadi subjek adalah noun, kata benda, pronoun, kata ganti, dan name, nama. Begitu ya. Lanjut. Sebuah subjek di awal tadi sudah, sebuah kalimat tadi di awal sudah saya sampaikan, wajib ada subjek dan predikat. Nah, apa yang bisa menjadi predikat sekarang? Yang bisa menjadi predikat yang pertama adalah verb. Verb itu kata kerja. Teman-teman ya, Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, kata kerja. Nah, kata kerja yang lupa kata kerja itu seperti apa, nanti di browsing ya, ada daftarnya banyak sekali kalau harus diberikan contoh satu persatu. Kata kerja yang bisa menjadi predikat nih, teman-teman, itu bisa berupa kata kerja bentuk pertama atau disebutnya base form, atau kata kerja bentuk kedua sebutannya past form, atau kata kerja bentuk ketiga namanya past participle. Or as the example di sini kata write itu verb 1, wrote itu verb 2, written itu verb 3. Ketiga-tiganya itu bisa menjadi predikat dalam sebuah kalimat. So it doesn't matter what the form is ya, bentuknya apa, bab 1, 2, atau 3, selama itu kata kerja, itu fungsinya bisa sebagai predikat. Oke, itu yang pertama.
What about the next one? The next one yang bisa menjadi predikat itu adalah to be, teman-teman. To be ini bisa to be yang present, ya, yang present. Yang present itu apa? To be-nya adalah is, am, are. Atau yang past, lampau, itu adalah was dan were. Dan yang terakhir itu adalah kata be. Ini saya kasih dalam tanda petik karena ini maksudnya be gitu ya. Memang kata be, bukan to be. It's a different thing. Kalau yang nomor 2 tadi adalah to be. To be-nya apa? To be-nya yang meliputi is, am, dan are. Sama was dan were. Sementara yang ketiga yang bisa menjadi predikat itu adalah be. Dalam tanda petik itu kata be. Biasanya tidak selalu muncul dalam bentuk be saja, tetapi kadang bentuknya dalam bentuk lain, yaitu kata be menjadi been atau being. Nah, ketiga-tiganya ini semuanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Oke, so let's wrap up ya. Kita simpulkan di sini untuk bagian predikat. Yang bisa menjadi predikat itu yang pertama adalah kata kerja, yang kedua adalah to be, dan yang ketiga adalah be dengan variasi bentuknya been atau being. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Now let's move to the example taken from the TOEFL test. Contoh yang diambil dari tes TOEFL. Ini adalah contoh soal yang the first 15 question, yang soal nomor 1 sampai 15 yang kalimat rumpang. Coba teman-teman disimak. Kalimat ini cara mengerjakannya bagaimana? Let me show you. Jadi ketika melihat kalimat seperti ini, kita harus make sure dulu. Kita harus be sure, make sure that the sentence, kalimat itu sudah memiliki subjek dan verb. Ingat, verb tadi apa? Verb itu adalah predikat. Sama ya. Subjek dan predikat wajib ada. Oke, kita cek pada soal ini. Apakah kalimat ini sudah memiliki subjek? Sudah belum, teman-teman? Belum. Sepertinya belum, karena bagian awal kosong. Biasanya subjek di awal ya. Oke. Terus, apakah sudah memiliki predikat? Sudah belum? Sudah. Sudah. How do you know, Bu, Mbak? Was. Yes, exactly. Jadi kalau teman-teman masih ingat tadi yang bagian ini, apa sih yang bisa jadi subjek? Tadi ada apa namanya? Ada noun, pronoun, dan name. Terus ada lagi apa sih yang bisa menjadi predikat? Di sini ada verb to be. Nah, kita recognize di sini ada kata was tadi. Was itu berarti fungsinya sebagai predikat di sini tadi. Nah, jadi di sini sudah ada predikat. Apa pencirinya? Ini tadi loh. Wah, udah tahu kita. Oh, kalimat ini sudah punya predikat. Berarti kita harus memilih dari 4 option ini apa atau mana sih yang bisa untuk melengkapi yang depan ini. Karena di sini predikat, maka idealnya sebelum predikat itu ada subjek. Nah, apa sih yang bisa menjadi subjek? Masih ingat tadi teman-teman apa saja? Ada kata benda, noun, ada pronoun, dan juga ada name. Kira-kira dari 4 itu yang mana ya jawabannya? Yang mana kira-kira? Ayo, ayo, yang mana? Dipilih, dipilih. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Yang first. Alpha, Charlie. Bravo, Charlie. Oke, coba kita cek ya. Apakah yang A? A itu apa sih? A itu adverb of time, keterangan waktu. Bisa menjadi subjek tidak? Masih ingat nggak tadi? Yang bisa jadi subjek Tidak. adalah ini. Nah, coba kita lihat. Yang ini apakah bisa menjadi subjek? Ternyata tetot, tidak ya.
Apakah yang B? In the morning, itu juga keterangan waktu. Yesterday itu kemarin, kemarin itu keterangan waktu, bukan. In the morning berarti juga nggak bisa menjadi subjek, bukan. Apakah yang C? Traffic itu noun. Cars itu noun. Nah, kira-kira yang mana nih? Is it Charlie or Delta? Charlie. Nah, ya, ini dua-duanya, Charlie dan Delta, ini sama-sama noun. Berarti bisa menjadi subjek. Tetapi we have to check, kita cek pada bagian predikatnya, was ini ternyata adalah to be untuk yang tunggal. Untuk subjek tunggal. Maka kita memilih yang mana, teman-teman? Charlie. Yes, it is. Correct answer-nya adalah yang Charlie. Karena was ini adalah penanda untuk subjek yang tunggal atau singular, single. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Kalau yang berikut ini soalnya juga diambil dari soal TOEFL ya, jadi saya bikin soal sendiri. Coba kita lihat kalimat rempang ini teman-teman, kita cek caranya seperti tadi. Is this sentence having subject already or predicate already? Sudah punya subjek kah? Sudah punya verb kah? Kita lihat. Sudah punya subjek? Subjek. Sudah. Subjek sudah. What about predicate? Predicate? Verb? Belum, not yet. Sepertinya belum. Kita lihat ya. Subjeknya udah ada, betul ternyata. Idealnya setelah subjek itu adalah apa? Predikat. Okay. Jadi di sini kita butuh predikat. Apa tadi yang bisa menjadi predikat? To be. Ya, adakah di situ? Ada, Bu. Bravo. Jawabannya yang mana berarti? Jawabannya ya? Bravo. Iya sih. Jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi cara simpel untuk mengetahui kalimat itu sudah memiliki subjek atau predikat. Kita ingat dulu apa saja yang bisa menjadi subjek, apa saja yang bisa menjadi predikat. Biar nanti lebih cepat untuk bisa mengerjakannya. Karena kalau di waktu gitu ya, soal TOEFL itu kan waktunya dibatasi ya sebenarnya. Listening itu 35 menit, 50 soal. Terus untuk structure section 2 itu adalah 40 soal, waktunya 25 menit. Jadi harus cepat. Pengalaman terakhir kemarin saya tes online begitu ya. Ini cerita sebentar ya. Tes online gitu. Ketika sudah selesai, maksudnya itu nanti benar-benar dikasih waktu gitu loh. Jadi waktunya kalau udah tinggal 5 menit itu nanti terus berubah menjadi merah timernya gitu. Jadi maksudnya kalau nanti teman-teman akan dijadwalkan tes TOEFL gitu kan dan harus online, itu memang waktunya akan sangat strict gitu ya. Jadi sesuai waktu yang di-set, sesuai waktu yang di-set. Jadi listening itu 35 menit, structure itu 25 menit, sementara reading nanti 55 menit, totalnya 1 jam 55 menit. Seperti itu ya untuk gambaran biar nanti teman-teman kalau memang harus ngambilnya tes TOEFL dan online gitu ya di LTC-UMY itu seperti itu. Kemarin saya mencoba tes 10 soal online di LTC ternyata ada timernya dibatasi. Gitu nggih? Oke, itu untuk subjek dan verb skill 1. Oke, kita lanjut berikutnya. Masih ada yang ketiga ternyata. A bit confusing, agak lebih kompleks di sini, agak sedikit membingungkan. Semoga tidak ngantuk ya, bisa fokus. Kita tanya pada diri sendiri, Kita lihat kalimat ini sudah punya subjek kah? Sudah punya verb kah?
Sudah ada subjek belum, teman-teman? Sudah belum? Sepertinya sudah ya. Masih ingat dengan sudah. peraturan tadi? Ada kata, ada artikel. Ingat ya artikel? Artikel dalam bahasa Inggris apa? Ada the, ada ada an. Kalau itu di awal kalimat, nah itu menandakan berarti itu kata benda. Nah, kata benda berarti bisa menjadi apa, teman-teman? Subjek. Yes, it is. Udah ada subjek. Tapi kita tanyakan lagi, udah punya predikat belum ya, Nia? Belum. Belum. Ada yang menjawab sudah? Tidak ada ya? Oke. Jadi kalimat ini belum memiliki predikat, teman-teman. Kalau tadi teman-teman sepintas melihat, itu ada going loh, Miss Ebu. Nah, going itu kan predikat ya. Go itu kan kata kerja kan ya. Oke. Dari kata go plus ing. Nah, ketika ada verb ing atau kata kerja bentuk ing gitu ya, itu berdiri sendiri seperti itu tidak bisa berfungsi sebagai predikat. Nanti di skill 4 akan muncul lebih detailnya. Tapi di sini saya sampaikan, going itu bukan predikat, alasannya adalah karena going itu adalah bentuk kata kerja bentuk ing ya. Jadi kata kerja yang ditambahi akhiran ing. Dan dia berdiri sendiri seperti itu, langsung itu nggak bisa berfungsi sebagai predikat. Oke, karena kalimat ini sudah punya subjek dan kita perlu predikat, kira-kira jawaban yang paling cocok atau yang benar yang mana ya teman-teman? Delta. Delta. Yang delta? Oke, kita cek one by one ya. Let me keep jawabannya yang D. Let me keep your answer D. Apakah yang A? Ternyata bukan yang A. Tahu alasannya nggih? Kenapa tidak A? Karena Double kalimat ini subject. sudah yes, it is Penumpukan correct. subjek Jadi tuh. Yeah. betul sekali. Jadi nggak boleh ya udah ada subjek terus redundant diulang kembali ada subjek lagi. No. A is not the answer. What about Bravo? Bravo itu kasusnya sama bahwa di sini ada he. He itu adalah subjek. Padahal kalimat ini sudah memiliki subjek. So bukan yang B. Apakah yang C? Ada to be. Tapi apakah yang C? It is not. Ternyata juga bukan yang C. Nah, kok bukan yang C? Padahal di situ ada to be. Katanya to be bisa jadi predikat. Oke, let me explain it ya. Jadi di sini memang benar ada to be ya, yang merupakan to be itu bisa jadi predikat. Tapi setelah to be ini loh kita lihat. Di sini ada kata relaxing. Ada akhiran ing, itu adalah kata kerja bentuk ing. Verb ing. Tetapi kalau kita lihat kalimatnya secara lengkap, kalau kita memilih yang C, maka kalimatnya akan seperti ini. The boy is relaxing going to the movies with a friend. Ada yang janggal kan? Terasa janggal apa? Yes, yaitu ada ini pengulangan secara berurutan verb ing. Verb ing-nya itu ada 2 double langsung. Nah, seperti itu tidak bisa ya dalam struktur kalimat bahasa Inggris atau tidak. Jadi kenapa tidak C? Terjawab ya, meskipun di sini ada pencirinya ada to be, tapi nggak bisa karena di sini ada to be, terus ada verb ing, di sini ada verb ing lagi. Berurutan verb ing itu tidak. Oke, so it is correct bahwa jawabannya adalah yang D ini. Kenapa di sini jelas ada B ya. Oke, well done. 3 example sudah. Saatnya untuk kesimpulan akhir. Jadi, tolong diingat bahwasanya kalimat simple dalam atau kalimat sederhana dalam bahasa Inggris itu sama seperti dalam bahasa Indonesia.
syarat wajibnya ya, wajib gitu ya. Ada itu adalah harus ada subjek dan predikat. Minimal ada satu subjek dan satu predikat. Kok dibilang at least one subject and one verb ya? Kok dibilang paling tidak satu subjek, satu dan satu predikat ya? Iya, karena kalimat dalam bahasa Inggris itu juga sama seperti dalam kalimat bahasa Indonesia, di mana kalau di bahasa Indonesia kita mengenal kalimat majemuk. Ingat ya, kalimat majemuk bertingkat. Nah, itu di dalam bahasa Inggris juga ada. Namanya multiple clause gitu ya. Jadi ada juga ketika kalimat majemuk itu kan berarti kemungkinannya ada subjeknya lebih dari satu, predikatnya juga lebih dari satu. So, kalimat itu wajib ada minimal satu subjek, satu predikat. Apa saja yang bisa menjadi subjek? Diingat yuk, ada noun, kata benda. Kata benda biasanya ada cirinya nih. Kata ganti, you, she, it, they, we, are, you. Dan name, nama apapun. Ya. Juga perlu diingat apa saja yang bisa menjadi predikat. Ini yang bisa menjadi predikat teman-teman. Kata kerja, kerja bentuk 1, 2, atau 3. To be present atau past, ism, august word, dan kata be dengan variasinya be, been, atau being. Oke, now it's time for the exercise. Kita lihat latihannya nomor 1. Kita cek, kita lihat. Di sini ada, sepertinya ada kalimat. Begitu ya. Karena diakhiri dengan titik. Sepertinya kalimat. Tapi let's try to decide whether the sentence is correct or incorrect. Coba dilihat dengan seksama. Kalimat ini benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa bisa salah? Tidak ada subjeknya. There is the subject, kita cek. Yang lain semoga menyimak ya. Nanti bisa bergantian menjawab. Oke, kita cek yang nomor 1. Nomor 1. Kalimat ini incorrect, salah. Salahnya di mana ya? Apakah sudah ada subjek? Ada. Tidak. Apakah ada predikat? Kita lihat. Kalimat ini ternyata yang di awal itu, last week, minggu kemarin, itu ternyata adalah adverb of time. Itu adalah keterangan waktu. Keterangan waktu bisakah jadi subjek? Masih ingat tadi? Tidak bisa, ya kan? Sementara when itu adalah kata kerja atau predikat. Predikat, tapi ini kebetulan bentuknya adalah bentuk lampau. When itu adalah bentuk lampau dari go. Ingat ya perubahannya ya. Go, when, gone. Kalau yang itu mau nggak mau memang harus dihafalkan ya. Jadi memang tidak asik sekali ya menghafalkan itu. Tapi mungkin sudah terbiasa melihat, membaca, jadi lama-lama hafal juga ya. Kalau bentuk lampaunya it apa? At, it, at, eaten. Write, wrote, or written. Fly, flew, flown. Sing, sang, sang, gitu ya. Si, sao, sin. Nah, seperti itu nanti dibaca lagi ya yang lupa ya. Oke, jadi di sini kalimat ini incorrect. Alasannya kenapa? Karena memiliki predikat, tetapi di depan predikat there is no subject. Nggak memiliki subjek. Oke, well done. Yang tadi dalam hati juga menjawab nomor 1 incorrect. Selamat, jawabannya benar ya. Let's move to the second one. About number 2. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Is it correct or incorrect? Ayo, pencirinya tadi bisa langsung diaplikasikan loh.
Correct atau incorrect? Correct, Bu. Ya, oke. Sudah ada yang menjawab. Correct. Apakah benar correct? Kita lihat kalimat ini. Adakah ciri-ciri subjek di sini? Ada tidak? Ada. Apakah Schedule. itu? Ya, Schedule. ada artikel ya. Mungkin ini adalah subjek. Adakah ciri-ciri predikat di situ? Apa? Yang mana? Ada Can nggak? be. Ya, ada kata be. Nah, nih. Ada ciri-ciri subjek, ada be. Nah, ini sebagai predikat. Apakah benar seperti itu? Ternyata benar. Yang bla 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 itu adalah sebagai subjek dan ada be itu sebagai predikat. Gitu, teman-teman. Schedule. Ini adalah mengawali kata benda. Kata bendanya apa? Schedule ini loh, jadwal. Jadi ini sebagai subjeknya dan predikatnya. Karena ini sudah ada subjek predikat, maka kalimat ini correct atau sudah benar. Well done. Good. Now, let's see. We still have another exercise. Number 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Correct or incorrect? Incorrect, Bu. Okay. Sorry, correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Oke. Yang lain menyimak ya. Oke. Nomor 3, kita lihat apakah jawabannya benar incorrect. Jawabannya incorrect, betul. Kok betul? Maksudnya nomor 3 jawabannya incorrect. Jawabannya Bapak atau Masnya tadi benar ya. Kenapa kok bisa incorrect? Ada yang bisa membantu menjelaskan why? Mhm. Subjeknya ada E. Ya, oke, yes, it is. Ada E. Ini adalah, ini kemungkinan adalah subjeknya. Ada belakangnya ada job. Nah, ini kan kata benda, berarti ini subjeknya. But can you notice the predicate? Ada predikatnya kan? Nggak ada sih, Bu. Kayaknya nggak ada. Dari ya, ternyata tidak ada. Betul ya, Di ternyata sini. di situ tidak ada. Tidak. Langsung available, gitu ya. Jadi di situ adanya hanya subjek terus adjektif. Adjektif itu tidak bisa menjadi predikat. Ya, yes, oke, sudah lumayan lancar ya. Cara mengidentify sebuah kalimat itu sudah ada subjek atau predikatnya. Okay, good. Let's move to the number. Sorry, the 4th number. The new computer program has provided a variety of helpful applications. How is it? Correct or incorrect? Incorrect. Is it incorrect? Okay. Why is it incorrect? Bisa dijelaskan kenapa? Kita lihat nomor 4. Jawabannya adalah correct. Jawabannya benar. Yang jawab incorrect tadi kenapa bisa salah? Dikirain setelah has itu harus verb 3, Miss. Enggak ya? Oh iya, betul. Oh iya, typo ini. Betul ya, jawabannya menjadi, ini bukan pada bagian subjek atau predikat ya, tetapi adalah pada bagian ini. Oh yes, thank you ya. Ini maka menjadi benar ketika ininya saya seperti ini ya. Sorry, it's for the typo. Has provided ya, bukan provides.
ngelamun nih ngetiknya ya, mohon maaf. Thank you ya. Ternyata jeli sekali ya. Good. Jadi kalau kalimat seperti ini menjadi benar ya? Iya enggak? Iya, betul, Miss. Yes, betul ya. Oke, jadi subjeknya yang mana nih subjeknya? The new Subjeknya computer Iya, adalah program. the, yes, ini juga bukan provide. Iya, aduh, provided, bukan provide. The, ini ya. Nah, ini adalah penciri sebuah apa? Subjek. Ada the, diikuti kata benda, subjek. Terus apa predikatnya ini? Predikatnya adalah, nih ya, ini adalah kata kerja. Kata kerja bentuk apa nih? Perfect ya. Oke, ya. Good. The last number for this skill. Ada yang kelima. Nah, kalau yang nomor 5, semoga nggak typo lagi nih ya. Oke, ya nomor 5, nomor 5. The box can be opened only with a special screwdriver. correct, Bagaimana Miss. dengan yang correct? Correct. Ya, oke. Yes. It's correct. It is ya. Jadi ini sudah benar. Kenapa kok sudah benar nih? Alasannya adalah can you spot the subject? Subjeknya yang mana, teman-teman? The box, the Yes, the ada box. the, Yeah. ini ada the Okay. box. What about the predicate? Can be opened, bukan? Yes, ada be. Ini adalah ciri dari sebuah predikat. Jadi kalimat ini sudah benar seperti itu. Oke, skill pertama sudah. Is there any question before we move to the next skill? Belum ada. Baiklah. Belum ada yang ditanyakan. Allow me to continue to the next skill ya. Skill selanjutnya adalah skill number 2. Kalau skill nomor pertama tadi kita wajib hafal ya. Semoga sudah hafal teman-teman tadi apa saja yang bisa jadi subjek, apa saja yang bisa menjadi predikat, yang bisa jadi subjek. Let me remind you once again, yaitu ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, dan juga names, nama. Yang bisa menjadi predikat adalah apa? Ayo. Kata kerja. Ada juga berikutnya apa? To be. Dan selanjutnya ada kata be. Skill yang kedua, oke, tidak akan meninggalkan apa namanya skill yang pertama tadi ya. Jadi skill itu masih tetap dipakai. Skill yang kedua namanya adalah jeng jeng. Be careful of objects of prepositions. Jadi, to start with, do you know what preposition is? Tahu tidak preposisi itu apa? Apa preposisi? Preposisi adalah kata depan. Preposition itu preposisi in bahasa Indonesia. Jadi apa saja sih kalau dalam bahasa Inggris preposition itu? Nah, contohnya adalah ini loh teman-teman. Ada kata in, at, of, to, by, behind, with, after, before. Nah, itu adalah between itu adalah namanya preposition. Oke, preposition. Nanti di browsing daftar preposisi bahasa Inggris. Ada banyak sekali. Ini ada beberapa contohnya. Nah, di sini ketika kita masuk skill kedua ini, kadang soal TOEFL itu dibuat membingungkan ya. Kalau udah bingung dibuat membingungkan gimana nanti ya? Ini tambah jelas nanti ya. Jadi seperti ini. Karena kita kan harus mencari tahu ini sudah punya subjek atau predikat belum sih. Nah, kadang ada jebakan Batman-nya. Yaitu dengan apa? Dengan memunculkan yang namanya object of preposition di dalam soal. Nah, sebenarnya object of preposition itu apa sih? If we define what object of preposition is, itu adalah
a noun or pronoun that comes after a preposition. Jadi object of preposition itu bukan objek seperti dalam kalimat ya. Kalau kalimat itu kan ada S, P, O, K ya. Kalau dalam kalimat ideal. Object of preposition itu bukan objek yang di sini ini, bukan. Tapi object of preposition itu adalah objek, bukan objek. Object of preposition itu adalah sebuah noun, kata benda, or pronoun, kata ganti, yang munculnya itu adalah setelah preposisi. Mungkin kalau terlalu teori sulit ya membayangkannya, langsung ke contohnya. Nah, di sini, if you pay attention, there are two prepositions. Jadi, pada contoh kalimat ini ada dua preposisi, teman-teman, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Yang pertama adalah after, dan yang kedua adalah, ini loh, by. By, ini adalah preposisi. Nah, setelah preposisi, ini ada, apa ini namanya nih? Pronoun, kata ganti. Di sini ada kata ganti, maka ini meskipun posisinya di awal, ini bukan subjek. Ini adalah namanya objek. Tapi objeknya siapa? Ini adalah objeknya preposition. Biasanya soal TOEFL itu ada jebakan backpacknya seperti ini. Karena kadang otak kita itu kan mikirnya terlalu ngebut gitu ya. Pokoknya yang di awal itu subjek. Padahal no, it is not ketika kita bicara tentang mengerjakan soal section 2 of the double test. Di awal kalimat belum tentu itu sebuah subjek. Kadang itu adalah object of preposition. Nah, sampai di sini semoga paham ya maksudnya object of preposition itu seperti apa? Ya seperti ini. Berikutnya preposisi yang kedua adalah by. Coba ditebak, objek preposition by itu yang mana? Yang mana objeknya? Objeknya adalah yang ini tadi apa? Muncul setelah preposisi. Berarti kalau objeknya preposisi after tadi adalah ini yang di belakangnya, maka objeknya dari preposisi by itu adalah yang yang dimaksud dengan object of preposition adalah seperti ini. Kebetulan ini yang objeknya ini bentuknya ini adalah berupa kata ya. Kalau yang awal ini tadi berupa kata ganti pronoun. Kalau yang di belakang ini objeknya bentuknya berupa kata. Nah, udah ada soal ada kalimat seperti ini. After his exams, Tom will take a trip by boat. Setelah kita tahu yang bagian awal itu ternyata bukan subjek, barulah kita coba identify. Ini kalimat udah punya subjek belum? Udah punya subjek belum nih teman-teman? Udah belum? Hello, hello. Are you still with me? Sudah. Sudah. Belum. Sudah atau belum? Subjek Sudah. apa saja yang bisa? Iya, apa saja yang bisa Sudah. menjadi subjek tadi? Tom. Apa? Subjeknya adalah Tom. Masih ingat nggak tadi yang bisa menjadi subjek? Salah satunya adalah nama. Jadi kebetulan nama orang Tom. Sudah adakah predikat? Sudah. Sudah ada? Sudah, yaitu di sini berikutnya. Ada predikat, ini ada kata kerja. Oke. Agak sedikit mikir lebih ya, tapi sebenarnya bisa kita identify dengan gampang subjek dan predikatnya kalau kita sudah tahu preposisi atau object of preposisinya. Right away, the example taken from the TOEFL test question. With his friend bla 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 found the movie theater. Nah, nih. Bisa langsung dijawab kan? Yang mana? He.
Mhm. Bravo. Bravo, oke. Kita lihat. Ini yang dicetak tebal nih kayaknya ada sesuatu nih ya. Yang dicetak tebal pertama itu kira-kira apa ya, teman-teman? Preposition. Preposisi. Yes, it is. It is preposition. Ini preposition. Meskipun di awal, kalau itu preposisi, berarti ini yang mengikuti apa nih? Object. Object of preposition. Betul sekali. Ini adalah object of preposition. Jadi kalau object of preposition itu subjek bukan? Bukan. 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 Kan. Meskipun posisinya di awal kalimat ya teman-teman ya. Jadi itu bukan subjek. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat. Karena ini object of preposition, let's make sure apakah kalimat ini sudah ada subjek, sudah ada predikat. Kita lihat dulu, ada predikatkah di sini? Ada. Found. Ada. Found. Predikatnya ini dalam bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua, verb to. Maka di depannya predikat itu biasanya adalah atau idealnya ada apa bagian kalimatnya? Yaitu Subject. subjek. Oke, jadi kalimat ini membutuhkan subjek, teman-teman. Nah, coba peraturan yang kemarin. Yang tadi, yang skill 1 masih ingat apa saja yang bisa jadi subjek? Pilihlah salah satu. Yang mana? Sorry? He. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Bravo. It's a Bravo. Ya, yang bisa jadi subjek itu adalah pronoun. Verb itu nggak bisa jadi subjek. At top of time nggak bisa. Question word juga nggak bisa. So the correct answer adalah yang B. Oke, tambah ya untuk lebih hati-hati menganalisa sebuah kalimat. Ternyata tidak selalu yang di awal kalimat itu adalah sebuah subjek. Seperti diingat ya. A preposition is followed by a noun or pronoun that is called as an object of preposition. Dan inilah yang penting. If a word is object of preposition, it is not the subject. Kita nanti ingat betul, object of preposition itu bukan subjek. Meskipun posisinya ada di awal kali. So, latihan yuk, nomor 1. Correct or incorrect? Correct or incorrect, teman-teman? Sepertinya correct, Bu. Correct jawabannya. Oke. Nomor 1 jawabannya correct. Kita lihat. Nomor 1. Jawabannya adalah benar ternyata teman-teman. Jadi kalimat benar atau tidak benar itu adalah kalau memang posisinya itu kalimatnya sudah memenuhi syarat wajib sebuah kalimat ya. Ada subjek, ada predikat. Dan nomor 1 ini ternyata sudah correct. But please do correct me ya if I'm wrong. Kalau memang saya salah, tolong dikoreksi seperti yang awal tadi ada typo ternyata di situ anak. Dan di copy paste tadi ternyata terjadi typo yang berulang. Oke, nomor 1 ini adalah correct. Nah, di sini di interviews ada kata the. Biasanya diikuti kata benda, maka yang awal ini disebut apa teman-teman? Subject. Subjek, betul. Yang awalnya adalah subjek. Nah, di sini kita juga menemukan apa nih? By. By itu adalah preposition. Nah, yang mengikutinya ini adalah object of preposition. Lah, Miss, Bu, itu ternyata object of preposition nggak melulu di depan ya? Tidak.
Tapi juga kalaupun tidak, kita harus make sure tetap di situ ada subjek atau tidak, ada predikat atau tidak. Nah, kalimat ini sudah benar, berarti ada predikatnya. Tadi tahunya ada predikat, yang mana sih kata yang mana? Yang ini bukan? Oh, where? Ya, Where? Ya. nah, betul. Yang ini adalah predikat. Oke, jadi ada to be-nya. Ingat to be bentuk apapun, is, am, atau are, were, atau was. Bacanya were ya untuk to be. Kalau yang where itu yang ada hanya. Yang artinya di mana, itu ada artinya where bacanya. Kalau yang ini bacanya were. Good, number 1 done. Let's move to the second number. Kok the answer? Bukan the answer ya tadi yang ini. Sorry, salah klik. Nah, number 2. In the last possible moment before takeoff took his seat in the airplane. Incorrect. Is incorrect? Can you explain why? Why is it incorrect? Why? Tidak ada subjeknya, Bu. Tidak ada subjeknya. Let's see ya. We have this. Kalau nggak ada subjeknya, can you spot the what is it? Object of preposition maybe? The object of prepositionnya? Jawabannya incorrect. Yes. Tapi manakah itu? Ada tidak? Ada tidak, teman-teman? Ada banyak sekali. Nah, nih preposisinya ada 2. Ada in, ada before. In, before, after, on, at, by, with, itu adalah preposisi. Nah, di sini kebetulan yang muncul in dan before, maka sudah bisa dipastikan yang mengikutinya adalah apa namanya, teman-teman? Objek. Objek. Yes, objek. Objeknya siapa? Objeknya preposition. Berarti meskipun ini di awal, ini bukan sebuah subjek, tetapi memang di situ ada yang namanya predikat. Predikatnya di sini kebetulan adalah verb bentuk kedua atau bentuk lampau. Ini menjadi incorrect karena kalimat ini tidak memenuhi syarat wajib sebuah kalimat, ada subjek dan predikat. Hanya ada predikat saja. Well done, good. The last number for this skill, the exercise, I mean. At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Correct. Okay. Correct or incorrect? It's Correct. correct. Yes. Kita lihat. It's correct. Kalau correct berarti ada subjek, ada predikat. Yang mana subjeknya? Flowers. Flower. False. Subjeknya flowers. Nah, yang depannya apa? Depan komanya Preposition apa? plus. Preposition, bukan ini. Apa ini? Ini apa nih? At itu preposition, Ibu, bukan? Yes, exactly. Berarti yang mengikutinya ini apa? Objeknya, Bu. Objek. Objeknya siapa? Objeknya At. preposition. Preposition. Yes, it is. Subjeknya it's flowers. Okay, good. But what about the predicate? Predikatnya yang mana, teman-teman? Can be Ada. delivered. Yes, ada. Ini ada be gitu ya. Udah pasti itu predikat. See? Nah. Ya subjeknya ini mulai ini loh maksudnya tadi. Bentuknya frase, bukan beberapa kata. Okay. Good. That is for the object of preposition. So far, so good. So nice, so sis. So far, so good. Is there any question? Baru 2 skill. Masih 3 lagi untuk malam ini. Belum ada?
Belum ada, baiklah. Yang mau minum, monggo minum dulu. Ya, kita bisa menyiapkan for the skill. Skill yang ketiga. Skill yang ketiga apa ya? Okay, let me check for the third skill. Skill yang ketiga masih lanjut terus. Yang ketiga adalah nah. Yang berikutnya, yang ketiga, ini kita skill yang sebelumnya jangan jangan dilupakan ya. Terutama skill nomor 1 itu wajib udah dikuasai di luar kepala. Itu apa saja yang bisa jadi subjek, apa saja yang bisa jadi predikat. Oke. Untuk skill yang ketiga, ini namanya adalah be careful of a positive. Nah, what is a positive? Positive itu apa sih? A positive itu bukan lawannya up negatif, bukan ya. Jadi a positive itu definisinya, if we define a positive, itu adalah a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Jadi secara teori definisinya a positive itu adalah kata benda, ya noun itu adalah kata benda that comes yang muncul, yang datang sebelum or after atau setelah another noun, kata benda lainnya dan has the same meaning dan memiliki makna yang sama. Ayo, gimana nih? Gimana? Kata benda yang muncul setelah atau sebelum kata benda lainnya dan memiliki makna yang sama. Artinya seperti ini. Kita lihat langsung contoh aja. Ada yang dicetak tebal yaitu Sally dan student. Ini dua-duanya adalah kata benda. Ini saya tandain ya. N itu maksudnya kata benda. Student itu juga kata benda. Coba kita lihat. Dalam kalimat ini ada berapa kata benda? 2 ya. Yaitu Sally. Sally itu nama orang. Orang itu maksudnya dalam bahasa Inggris adalah kata benda. Kata benda pertama. Dan student itu sebagai kata benda kedua. Nah, yang manakah yang A positif, teman-teman? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana, teman-teman? Yang kedua. Yang menjadi A positif adalah yang kedua. Yang kedua. Jadi A positifnya adalah yang noun kedua nih, yang belakang ini yang student. Kenapa? Karena A positif atau kata benda yang kedua ini menjelaskan yang ini loh. Sally. Sally itu siapa? Sally itu the best student in the class. Bisa dipahami? Oke. Jadi subjeknya bukan yang ini, bukan yang kata benda yang menjelaskan ini, tetapi yang di depan ini. Atau kalau ini sulit dipahami, let me give you the second option for you to understand this concept ya. Untuk memahaminya mungkin langsung yang seperti ini. Mungkin teman-teman lebih gaya belajarnya visual mungkin bisa melihat yang ini. Silakan dilihat. Up itu maksudnya adalah a positive. Jadi a positive itu bisa muncul di awal, bisa muncul di tengah koma seperti itu. So if you pay attention carefully di sini. Soal TOEFL itu biasanya A positif akan muncul dengan 2 pola ini, teman-teman. Pola yang pertama itu adalah A positifnya muncul di antara 2 koma. Muncul di antara subjek dan predikat. Ini yang pertama, pola yang pertama. Cirinya bagaimana? Cirinya ada 2 koma di sini, teman-teman. Kan nih. Tom, koma, a really good mechanic, koma. Nah, yang di antara 2 koma itu adalah positif. Is fixing the car. Tom itu nama orang berarti itu subjek. Is adalah to be berarti itu adalah predikat. Yang di antaranya ini adalah a positif.
kata benda yang muncul setelah kata benda lainnya. Ini menjelaskan kata benda yang pertama. Appositive. The second type, tipe keduanya, jenis soalnya, appositive itu munculnya adalah di awal. Ketika di awal, pastikan ini merupakan kata benda dan di sini ada koma. Baru ada subjek dan verb seperti biasa. Ya, karena subjek dan verb atau subjek predikat itu wajib harus ada dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya ditambahi munculnya apositif. Ya, teman-teman ya, apositif itu menjelaskan kata benda sebelum atau sesudahnya. Nah, pola yang pertama ini, apositif ini menjelaskan kata benda di depannya. Sementara positif yang di bawah ini menjelaskan kata benda yang ada di belakangnya, yaitu si Tom. Tom itu yang mana sih? Tom itu adalah a really good mechanic. Mekanik yang sangat bagus dulu. Tom namanya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lihat di example. Sudah the next example. Nah, coba teman-teman yang ini. Kalimatnya bla bla bla, comma, George, comma, is attending the lecture, period, titik. Kalimat ini sudah punya predikat belum? Sudah. Sudah. Yang mana? Betul, predikatnya yang mana teman-teman? Is attending. Yes, ada kata is. Berarti itu kemungkinan besar adalah predikat. Sementara di depan predikat ini kalau kita notice ada 2 koma. Masih ingat pola yang tadi teman-teman? Yang di antara 2 koma apa? Pola yang ini loh. Yang ini. Yang di antara 2 koma disebut apa tadi? Positif. Appositive. Yes. Ini appositif. Berarti depannya apa? Diingat ya pola tadi. Non subjek. Ya, berarti di sini kita perlu subjek. Apa saja yang bisa menjadi subjek? Delta. Nah, yang mana? Ya jelas ya. Delta. My Yang friend. harus berupa, betul, my friend. Yang harus berupa kata benda. Tidak A, tidak B, tidak C, tetapi adalah yang jauh. My friend itu kata benda. Kata benda kan bisa menjadi subjek. Begitu, seperti itu teman-teman. Ya, positif ya. Now you know, in a sentence, ternyata dalam bahasa Inggris ada yang namanya, tadi sudah kita pelajari object of preposition, that's not a subject. Appositive itu menjelaskan kata benda yang datang sebelum atau setelahnya. Posisinya tadi sudah ada polanya ya, tolong diingat dengan seksama. Dan contoh berikutnya. Apa sudah ada jawabannya itu ya? Jawabannya yang mana teman-teman? Alpha. Jawabannya adalah yang subjeknya udah ada, predikatnya sudah ada. Di sini kita butuh Alpha. appositif. Yes, jawabannya adalah yang alpha. Kenapa? Karena kita butuh kata benda di sini. Kenapa tidak B? Karena di sini ada is-nya ini loh. Is itu adalah predikat, padahal kalimat ini sudah memiliki predikat. Hah? Terus di sini yang C bukan C, kenapa? Ini bukan ini ya. Bukan yang C karena di sini ada subjek plus predikat. Padahal di sini sudah ada subjek dan predikat. Tidak bisa ada ini. Bukan D karena ada apa? Play. Play ini adalah predikat. Padahal kalimat ini sudah memiliki predikat. Jadi yang paling tepat adalah yang good. Langsung ke exercise yuk. Exercise number 1. Is it correct or incorrect? Ingat polanya, appositif tadi lokasinya di mana dan di mana. Lalu cek ada subjek atau predikat. Correct.
It's correct. Correct. Okay. Correct. Correct nih. Ini contohnya nih. Jadi kalimat ini ternyata sudah correct. Subjeknya yang mana teman-teman? Ini nih, contekannya yang ini nih. Yang di pojok bawah nih. The owner, the new owner. The subject. The subject. Subjeknya yang mana? Ini loh polanya, ini adalah subjek, koma, appositif, koma, predikat. Nah, itu sama persis. Subjeknya yang mana berarti teman-teman? The son of. The new owner. Subjeknya loh. Are you The sure? sun. Ya, ingat. Subjeknya adalah yang di depan. Yang di antaranya ada 2 koma, teman-teman. Ada 2 koma. Mana komanya? Koma 1 ini. Koma 2 ini. Berarti yang di antara 2 koma ini apa? Ini seperti ini contekannya. Positif. Yes, yang ini adalah appositif, teman-teman. Subjeknya yaitu yang the sun. Ini adalah yang subjek. Sementara predikatnya, ya udah tahu lah, ada to be berarti itu predikat. Nah, ini loh. Nah, appositifnya yang merah dalam 2 koma. Di antara 2 koma, sorry. Itu positif. And then yang depan itu subject, and ada is, itu berarti ada predikat. Great. Now, let's move to the second number of the exercise. Jing jeng. Nah, lalu yang ini. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Kalimat itu benar atau tidak? Ingat, benar atau tidak itu dilihat dari kalimat itu ada subjek atau predikatnya. Incorrect. Correct atau incorrect? Incorrect. Kenapa incorrect? Because there is no predicate. There is no predicate. Oh, Yang yes. mana ya? There is no predicate. Oke. Yang lainnya jawabannya? Correct. Jawabannya adalah correct atau incorrect. Kita lihat. For this one, jawabannya sudah correct. Kenapa? Karena kalimat ini sudah memenuhi syarat wajib sebuah kalimat, di mana di situ ada subjek, ada predikat. Meskipun memang tidak ada pembahasan tentang apa tadi? Appositif. Jadi ini pengecah saja. Meskipun polanya ada nih ya, ada koma gitu kan. Kan pola keduanya kan ada titik-titik, koma, appositif, koma, subjek, predikat gitu kan. Emang ini nggak ada appositifnya. Tapi kalimat ini sudah benar karena sudah ada subjeknya. Subjeknya yang mana teman-teman? A friend. Subjeknya adalah a friend, sementara predikatnya adalah Graduated. Yes, graduated. Itu adalah predikatnya. And last semester itu fungsinya sebagai keterangan waktu, bukan sebagai appositif. Karena appositif itu adalah berupa kata subjek. Tapi apakah kalimat ini correct? Yes, it is correct. Memang benar. Karena sudah terbukti ada subjek dan ada predikat. Okay, thank you. The next one, the last question for this exercise. The only entrance to the closet, the door was kept locked at all times. Nah, coba kita lihat di sini. Correct or incorrect? Correct. Jawabannya adalah sudah benar. Ini pola yang kedua. Appositifnya di depan, diikuti subjek, diikuti predikat. Ini the only entrance to the closet. Entrance, the only entrance. Ini adalah kata benda. Entrance, jalan masuk.
Ya. Ini adalah kata benda. Kata benda, terus ada koma, berarti ini fungsinya sebagai appositif. Setelah koma, itu ada subjek. Yang mana teman-teman subjeknya? The door. Yes, it is. Jawabnya adalah the door. And for the predikat, predikatnya yang mana? Was. Yes, nih ada to be, berarti itu adalah predikat. Seperti ini ya. Oke, skill 3 sudah. Alhamdulillah. Pertanyaan, please. Yang mau ditanyakan? Belum ada. Baiklah. Nanti tolong disampaikan. Saya bertanya aja daripada nanti. Teman-teman kira-kira perlu soal untuk latihan tidak? Nah, gitu. Perlu tidak? Perlu. Menyusul ya. Kalau tidak malam ini untuk latihan soalnya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Karena untuk structure itu dijadwalkan 2 pertemuan juga. Oke. Jadi, oke, nanti saya coba pilihkan untuk latihan soal. Latihan soal, nanti kalau ada jawabannya, tolong mengerjakannya jangan lihat jawabannya dulu ya. Jadi disimpan kunci jawabannya, terus nanti di cross check sendiri. Oh, tadi saya benar sekian. Oh, yang ini ternyata saya salah. Jadi tidak langsung melihat jawabannya dulu. Oke, 2 skill lagi. 2 skill ini saling berkaitan alias mirip. Jadi mohon perhatiannya dengan seksama ya. Untuk yang bagian ini. Skill keempat, ini namanya adalah namanya present participle. Tadi mungkin sempat saya menyebutkan di awal tadi past participle. Nah, kita belum ke past participle. Skill 4 ini kita fokus pada present participle. So, what present participle is? Jadi, present participle itu gampangnya, nggak usah bingung, istilahnya kok sangat sulit untuk diingat gitu ya. Ini teman-teman mengingatnya dengan gampang adalah present participle itu adalah verb bentuk ing. Verb itu apa tadi? Verb itu kata kerja. Jadi present participle itu adalah kata kerja bentuk ing. Ya gampangnya kalau read itu present participle-nya berarti read membaca menjadi reading, write writing, swim swimming, drink drinking, talk talking, play playing. So semua kata kerja yang berakhiran bentuk ing itu namanya adalah present participle. Nah, kenapa ini penting untuk diingat dan dipelajari dalam soal khususnya fokus pada structure and written expression? Karena present participle itu mempunyai 2 fungsi dalam sebuah kalimat. Yang pertama, fungsinya bisa sebagai predikat, ya, di sini. Sebagai verb, ini berarti dia sebagai predikat, teman-teman. Atau yang kedua, dia fungsinya sebagai adjektif. Nah, kapan sih verb ing ini fungsinya sebagai predikat? Atau kapan sih verb ing ini sebagai adjektif? Kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah present participle yang fungsinya sebagai verb. Verb di sini tolong disamakan, tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Verb di sini maksudnya adalah predikat. Ya. Di istilahnya di beberapa literatur disebut verb, tapi verb itu apa? Verb itu predikat. Oke, contohnya nih teman-teman. The man is talking to his friend. Oke. Ini fungsinya adalah sebagai kata kerja. Ada yang tahu kenapa? Yang tahu kenapa? Fungsinya sebagai predikat ini. Kenapa? Karena di sini verb ing-nya ini nggak muncul sendiri. Dia munculnya ditemani oleh siapa? Ditemani oleh apa nih, teman-teman? To be. To be, betul. Jadi diingat saja, kalau verb ing itu munculnya ada temannya to be,
maka itu fungsinya bisa difungsikan sebagai verb, kata kerja sebagai predikat. Gitu. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Jadi verb ing, drinking, playing, swimming, apapun itu. Kalau di situ munculnya dia di teman itu be, to be-nya mau apa ya, is, am, atau are, nah itu fungsinya sebagai predikat. Itu bisa menjadi predikat. Tapi kadang present participle, apa tadi present participle? Present participle tadi adalah verb bentuk ing. Yes, it is. Bentuk ing ya. Itu juga bisa berfungsi sebagai adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. Kata sifat. Nah, kapan si verb ing itu berfungsi sebagai kata sifat? Coba kita lihat contohnya di sini. Pasti paham. Talking-nya dia muncul sendiri. Verb ing kan ini teman-teman. Verb ing, tapi sendiri. Munculnya sendiri. Ya. Dan kalimat ini fungsinya ini present participle ya verb ing. Fungsinya sebagai adjektif karena apa? Karena di belakang itu masih ada kata kerja. Kata kerjanya ini yang di belakang ini fungsinya sebagai predikat. Nah, jadi verb ing-nya kok itu berdiri sendiri? Ya, pastikan kalau verb ing-nya berdiri sendiri, nggak ada temennya, ya hanya verb ing saja, pastikan di belakangnya nanti harus ada yang namanya predikat. Kalau verb ing-nya berdiri sendiri kayak gini, tapi belakangnya teman-teman nggak menemukan predikat, maka bisa dipastikan kalimat itu tidak benar. Dan nanti cara melengkapi kalimat rumpangnya juga seperti itu. Kalau di situ ternyata ada verb ing muncul sendiri, berarti di belakang kalau ada bagian rumpang, berarti itu masih memerlukan yang namanya predikat. Predikatnya bisa berupa apa saja? Di awal tadi sudah saya sebutkan apa saja yang bisa menjadi predikat. Seperti itu. Jadi pahami ya bedanya ya? Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh soal taken from soal TOEFL beneran nih teman-teman. Jawabannya yang mana? Alfa. Jawabannya adalah yang alfa. Langsung ya jawabannya. Jawabannya apakah benar yang alfa? Di sini kalau kita lihat dengan seksama, ya yang sudah digarisbawahi itu khususnya. Yang pertama yang sudah muncul tuh ada kata playing. Ini ternyata fungsinya sebagai apa, teman-teman? Di situ penjelasannya sebagai apa nih? Adjektif. Kenapa? Kok kita tahu ini sebagai adjektif? Kenapa? Karena Menjelaskan. Tidak bekerja. iya, karena gampangnya seperti ini. Karena di Predikatnya belakang ini is. sudah ada iya. Is. Karena di belakang ada predikat, maka playing ini pasti ya wujudnya akan sendiri, nggak punya pasangan. Kan? Karena kalimat ini ada subjek, ada predikat. Nah, karena di sini sudah ada verb ing-nya bentuk verb ing berdiri sendiri sebagai adjektif atau kata sifat, maka yang mana nih yang bisa melengkapi? Jeng. Yang mana? Alfa. Yang A. Karena is nggak Alfa. bisa ini. Ini kan predikat. Udah punya predikat. Ini nggak bisa karena sudah punya subjek. Was, predikat juga nggak bisa. Ini soal udah punya predikat. Yang paling mungkin adalah tetap ya skill yang sebelumnya tetap bisa dipakai. Atau skill pertama itu yang wajib sudah lotok itu ya, sudah hafal sekali ya, harus sudah hafal sekali. Untuk identifying this kind of question. So, this is it.
For the present participle, tadi apa teman-teman? Present participle itu adalah kata kerja yang berakhiran ing atau kata kerja bentuk ing. Itu fungsinya akan sebagai verb atau predikat kalau dia muncul bersama to be. Tapi dia akan muncul sebagai adjektif kalau tidak ada to be. Dan pastikan kalau fungsinya sebagai adjektif, maka kalimat itu pasti sudah lengkap ada subjek dan predikat. Langsung ke latihan soal. Nomor 1. Semoga belum ngantuk ya. Yang ngantuk boleh minum dulu sambil makan permen. Tidak disarankan sambil makan, nanti tambah ngantuk. Okay, so this first question, correct or incorrect, teman-teman? Correct. 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 The Yeah. company suffering will have the most. Okay, so the first number is nomor 1 jawabannya benar. Oke, coba kita analisa yuk teman-teman ya. Kenapa ini benar? Kita fokus pada present participle-nya yang mana? Offering. Ring. Yang bentuk ing Offering. ya pastinya. Betul, offering. Dan offering. Nah, setelah tahu itu, apakah ini harus ditemani to be atau tidak? Kita cek subjeknya udah ada belum, predikatnya udah ada belum. Subjek, teman-teman? Subjeknya yang mana? The company. Will. Very International good. Subject. Ini adalah the subject. Predikatnya yang mana? Will have. Ya, ada kata have. Ini Will adalah Have kata the most kerja. customer. Itu adalah verb ya, kata kerja have. Ini present participle, betul. Sebagai adjektif seperti itu, karena di belakangnya kita menemukan apa namanya tadi? Ready. Predikat. Maka offeringnya memang bentuknya seperti ini. Yang good. Now, second question, second number. Those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Correct or incorrect? Incorrect. Okay, incorrect. 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 Oke. Ketika ada yang menjawab langsung ya, langsung kita cek. Jawabannya incorrect katanya. Jawaban saya incorrect. Oke. Kenapa bisa incorrect teman-teman? Pak, Mas, Mbak, Bu. Because double B. Double to be. Double to be. Oh ya, oke. Double to be. Kita fokus dulu gini. Kita sekarang bicara soal present participle. Yang mana sih present participle-nya teman-teman? Completing. Completing. Oke, kita kotak dulu ya. Ini adalah present participle-nya, verb ing-nya. Setelah itu coba kita cari, adakah subjeknya di situ. Those Those travelers. Those travelers. travelers. Oke, those travelers. Ini adalah subjek. Oke. Adakah predikatnya di situ? Should report. Ya, Should di sini report. ada kata kerja report. Berarti ini adalah predikat. Kalimat ini ada subjek, ada predikat. Maka ketika sudah ada subjek predikat, completing-nya perlu ditemenin ini enggak? Perlu Tidak. ditemenin ini enggak? Perlu ditemenin ini enggak? Tidak. Harusnya ini tidak ada. Makanya jawabannya adalah incorrect. Alasannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi bentuk ing-nya nih, ini harus dia sendiri kalau sudah ada subjek dan predikat. Nih. Jadi kalimat benarnya harusnya seperti ini loh. Those travelers completing their trip on Delta
should report to gate 3. Jadi subjeknya ada, predikatnya ada, maka verb ing-nya itu harus berdiri sendiri. Nggak perlu ada ini loh, teman-teman. Nah, nggak perlu. Karena di belakang verb ing-nya kita menemukan yang namanya predikat. Sampai di sini semoga jadi lebih paham lagi ya. Coba let's see for the third nih, soal terakhir untuk skill ini. The fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. Is it correct? Incorrect. Incorrect. Correct. Incorrect. Correct. Ini Caranya kayak correct. tadi. Caranya kayak In- tadi teman-teman. Verb ing-nya dicari Incorrect. dulu, subjeknya dicari, terus coba cari ada nggak di situ yang predikatnya gitu ya. Jawaban saya kita cek ya. Jawaban Incorrect. saya ternyata incorrect. Langsung diralat ya, incorrect. Caranya seperti tadi teman-teman, kita cari verb ing-nya. Verb ing-nya yang mana teman-teman? Giving. Giving. Yes, it is. Giving. Kita udah keep giving. And then, adakah predikatnya, subjeknya? Two The fraternities. Ya, ada ini. Ini adalah subjeknya. Adakah predikatnya, teman-teman? Attract. Yes, attract. Ini adalah predikat. Lah, ada subjek, ada predikat. Giving-nya harusnya bagaimana? Tidak ada R. Harusnya ditemenin ini enggak? Perlu ditemenin ini Nggak enggak? perlu. Jawabannya tidak perlu, ya. Jadi harusnya, nah ini tidak perlu, harusnya menjadi seperti ini kalimatnya. The fraternities giving the wildest parties attract the most new pledges. Skill 4 sampai di sini selesai, tinggal satu skill lagi. Should you have any question, please let me know. Kalau bisa saya jawab, kalau belum bisa jawab, saya keep dulu jawabnya untuk besok pertemuan selanjutnya. Masih kuat? Belum ngantuk ya? Semoga belum ngantuk. Oke, skill terakhir ya teman-teman ya, untuk malam hari ini. Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai skill terakhir, yaitu skill kelima. Tadi di awal saya sampaikan skill 4, 5 itu mirip. Mirip ya, saya bilang mirip, tidak sama, tapi mirip. Miripnya di mana? Coba perhatikan, mirip deh. Kalau tadi kita bicara verb ing, namanya apa tadi teman-teman verb ing? Masih ingat nggak? Apa namanya teman-teman? Malah mendengar berita saya. Present participle, yes, it is. Nah, yang berikutnya kita bicara kalau tadi present participle, yang skill 5 ini namanya past participle. Past participle itu apa? Kalau verb, present participle tadi verb ing, kalau past participle itu adalah verb bentuk ketiga. Ya, jadi kalau dalam kata kerja itu kan, kalau Bapak Ibu guru dulu saya waktu sekolah itu ngajarinya verb 1, 2, 3. Yang ketiga itu namanya adalah past participle. Oke. Nah, past participle itu fungsinya, nah ini yang tadi saya bilang mirip dengan present participle itu pada bagian ini. Past participle ini fungsinya juga sama seperti present participle Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, di mana past participle ini fungsinya bisa sebagai verb dan juga sebagai adjektif. Nah, di sini uniknya past participle itu adalah, atau ciri khasnya past participle, dia akan berfungsi sebagai verb atau predikat kalau dia munculnya ditemenin dengan ini, have atau to be. Di mana have ini variasinya bisa berupa have, has, atau had. Ya. Terus to be-nya ya sama seperti to be yang di awal tadi disebut, yaitu is, am, are, was, atau were. Itu maka verb 3-nya kalau muncul bersama itu
have, has, had, atau is, am, are, was, were, maka sudah bisa dipastikan itu fungsinya sebagai predikat. Bagaimana kalau dia berdiri sendiri tanpa have, has, had, is, am, are, was, were? Ya pastinya itu fungsinya dia sebagai adjektif. Atau apa tadi adjektif masih ingat? Kata sifat. Coba kita lihat ya contohnya. Past participle as verb. Nah di sini past participle tadi apa? Masih ingat? Kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiganya yang mana teman-teman? Purchase. Yes, purchase. Teman-teman kalau bingung, bentuk ketiga itu gimana ya mau nggak mau harus menghafalkan. Atau kalau yang beraturan, past participle itu biasanya berakhiran dengan ed. Itu yang beraturan. Kalau yang nggak beraturan kan mau nggak mau memang harus dihafalkan ya. Seperti verb 1, 2, 3, go, went, gone. Apalagi? Tadi ada write, wrote, written gitu kan. Itu harus diingat. Tapi di sini ada ciri khasnya nih ya. Akhirannya ed. Nah itu kemungkinannya adalah verb bentuk ketiga. Karena apa? Karena coba dilihat di sini. Ada apa nih teman-teman? Ada kata has. Has. Betul, karena has ini menemani si bentuk ketiga ini, maka ini fungsinya adalah sebagai predikat. Begitu. Bisa dipahami? Oh bisa. Ya, ingat, pastikan verb 3-nya itu ditemani has atau to be, maka itu fungsinya sebagai verb atau predikat. Ya, nah, predikat yang bisa menggunakan past participle itu selain ada has-nya, verb 3 itu juga bisa ditemani apa tadi masih ingat? Nah, ini. Present participle-nya yang mana, teman? Written. Kok present participle? Sorry, ngelamun saya. Past participle-nya yang mana? Written. Past participle. Yes, yang written. Written. Written ya, written. Oke, sementara written-nya ini ternyata ditemani apa nih teman-teman? To be. To be. Nah, ada to be diikuti verb bentuk ketiga, past participle tadi adalah verb bentuk ketiga, maka ini fungsinya sebagai kata kerja atau predikat. Itu teman-teman. Ya, jadi ciri khasnya verb bentuk ketiga, kalau dia muncul dengan variasi kata have, has, had, atau to be, yang 5 tadi is, am, are, atau was, atau were, maka sudah bisa dipastikan itu fungsinya sebagai kata kerja atau predikat. Itu. Lanjut, yang berikutnya. Past participle atau verb bentuk ketiga itu juga bisa fungsinya sebagai adjektif. Kapan itu sebagai adjektif? Sama seperti, atau maaf, mirip seperti skill 4 tadi. Coba kita lihat di sini. Past participle tadi apa teman-teman? Past participle adalah Verb verb 3. bentuk Verb ketiga. ketiga. Kata kerja ketiga. Betul. Kata kerja bentuk ketiga. Yang manakah itu Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian? Purchase. Adjective. Purchase. Ya, purchase ini adalah verb bentuk ketiga. Terus kita coba cek teman-teman. Ini kita udah nemu past participle-nya. Kita cek apakah kalimat ini sudah punya subjek? Ada subjeknya, ya kan? Apakah punya predikat? Di belakang past participle-nya ternyata kita menemukan apa nih? Was. Ya, fungsinya sebagai Predikat. apa? Predikat, betul. Maka ketika ada subjek predikat, verb bentuk ketiganya ini sama seperti yang tadi loh, yang verb ing. Kalau kalimat itu sudah ada subjek predikat, verb ing-nya maka dia sendiri.
Sama juga seperti past participle. Kalau kalimat itu sudah ada subjek predikat, ini udah ada subjek, ya kan? Udah ada predikat, maka verb 3-nya ini dia juga harus sendiri, nggak boleh ditemenin. Seperti itu. Nah, ketika dia sendiri, maka verb 3 ini disebut fungsinya sebagai adjektif. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Peraturannya mirip ya, yang membedakan hanya kalau yang skill 4 tadi itu verb ing, ya kan? Kalau yang ini verb 3 itu kata kerja. Oke, let's see apakah kita masih punya contoh yang lainnya. Masih. Contoh ini. Contoh soal. Nah, yang mana ya jawabannya kira-kira? Yang mana teman-teman? Have. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Alpha. Alpha. Oke, kita keep jawabannya Alpha. Ada lagi yang menjawab lain mungkin? Delta. Delta. Oke, ada Alpha, ada Delta. Nah, yang manakah jawaban yang benar? Caranya seperti tadi. Yuk, apakah teman-teman bisa notice atau bisa notify yang mana sih past participle-nya? Ingat past participle tadi verb bentuk ketiga. Yang mana? Mailed. Ya, mailed ya. Iya. Oke. Betul, ini adalah verb bentuk ketiganya. Nah, ini detik-detik ini yang paling penting. Kita memutuskan ini dia harus sendiri atau ada yang menemani, gitu kan? Yaitu dengan bagaimana caranya? Cek kalimat ini sudah punya subjek atau belum, predikat atau belum. Punya subjek tidak? Sudah the package. Ya, the packages ini adalah the subject. Predikatnya yang mana? Will arrive. Ya, ini ada kata will. Will itu selalu diikuti oleh kata kerja. Nah, kata kerja itu adalah predikat. Nah, karena kalimat ini sudah punya subjek, sudah punya predikat, berarti verb Yes. tiganya bagaimana nih? Sendiri. Delta. Just. Di hari sendiri, betul. Karena hari sendiri berarti bukan A ya kayaknya ya. Bukan. Kan. Tiga-tiganya ini. Kan Delta. juga boleh. Nah, yang benar adalah yang jeng jeng Delta. jeng Delta. jeng jeng jeng. Ya, benar adalah yang begitu. Tadi Ibu atau Mbak siapa tadi salah jawab yang A. Semoga sudah lebih paham dengan jawaban. Ya. Oke, latihan yuk. Latihan terakhir untuk malam ini. Maksudnya latihan terakhir untuk materi malam ini ya. Next meeting kita masih akan belajar lagi. Oke, yuk. The money was offered but the client was not accepted. Apa yuk nama Pak? Incorrect. Incorrect. Yes, incorrect ya. Jawabannya adalah incorrect and I do believe that you know the reasons why. Tahu alasannya kenapa. Caranya bagaimana? Fine. Cari dulu past Past participle-nya. offer. Yes. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jelas, Bu. Karena di tempat saya blackout. Tempat teman-teman blackout nggak? Aman. Blackout, mati lampu tempat saya. Tempat saya mati Enggak. listrik. Aman. Tapi terdengar ya. Jadi Ya. nanti kalau tiba-tiba menghilang berarti kendala teknis ya, mohon maaf. Oke, jadi present participle, past participle-nya adalah ada Over. over. Offer. Coba sekarang kita lihat, ada subjeknya belum kalimat ini? The The money. money. The The money. money, yes, ini subjek. Ada predikat tidak nih? Was not accepted. Accepted.
Ya, nih ada was. Was itu kan ciri dari apa? Predikat. Predikat. Ya, betul. Jadi nggak usah harus kata yang panjang selama di belakang ternyata ada to be atau penciri yang di skill pertama tadi loh. Nanti saya ini ya, saya share. Itu dihafalkan nanti gampang. Oh, ini berupa predikat. Ini predikatnya ada, teman-teman. Berarti ada subjek, udah ada predikat, berarti harusnya ini sendiri atau ditemenin nih? Sendiri Oke, aja. harusnya sendiri aja ya. Jadi kalimat ini adalah incorrect harusnya. Betulnya seperti ini. Kita nggak perlu ada ini. Namanya over by the client was not. Nah, caranya mengerjakan seperti itu, teman-teman. Coba sekarang next for the second number. The car listed in the advertisement had already stalled. Correct. Correct, correct, correct. 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 Correct atau incorrect? Jawabannya adalah Correct. correct. Yes. Kenapa correct? Caranya seperti tadi. Yuk, teman-teman. Yang manakah? Past participalnya itu list. Listed. Ya, Listed. pas participalnya adalah yes Listed. nih, listed. Listening. Apakah subjeknya ada? The car. The Subjeknya? car. Subjeknya the car. The Predikat car. had. Betul. Predikat yes, ngebut ya predikatnya ini. Ada subjek, ada predikat. Berarti verb 3-nya sendiri seperti ini? Ya. Ya. Iya, dia sendiri seperti ini karena sudah ada subjek dan predikat di belakang ya. Oke, well done, good. Now the last number I guess for tonight, this one. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. How is it? Correct or incorrect? It is Incorrect. Incorrect. ini adalah ternyata incorrect. Coba dicari yuk, kita cari pas part teman-teman. Chapter. South. Bentuk ketiganya yang mana ayo? Bab ketiga Ya, chapter. ini loh, thought. Oh, touch. Ya, thought itu Menyentuh. adalah bentuk ketiga. Ini bentuk ketiga dari teach ya. Bentuknya adalah thought. Oke, subjeknya yang mana? Di chapter. The chapters. Chapters. Ya, the chapter-nya adalah subjeknya. Apakah ada predikat di belakang verb 3? Ada will. Will. Ada be on. be, ya betul, ada Will be. be. Ini adalah predikat. Sudah ada subjek, ada predikat. Nih verb Nggak 3 perlu harus pakai sendiri where. atau ada temennya? Sendirian Iya, aja. ini harusnya sendiri, sendirian aja, nggak perlu ada ini, nggak perlu ada ini. Di mana sih kursornya? Nggak perlu ada, nggak perlu ada ini. Ya, harusnya the chapters taught by the professor this morning will be on next week's exam. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk yang kok ini skill 4 ya, skill 5 maksudnya, skill 5. Typo lagi ya, ya Allah. Udah 5 skill yang saya sampaikan, perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Untuk materi, apa yang sudah saya sampaikan ini kan terrecord, nanti recordnya bisa minta ke staf prodi. Materinya ini nanti kalau memungkinkan bisa saya share langsung untuk yang slide-nya, tapi untuk soalnya mungkin menunggu sampai di akhir di pertemuan kedua nanti ya untuk materi structure and written expression. Itu saja untuk malam hari ini teman-teman. Terima kasih sekali, especially untuk yang tadi datangnya awal sekali gitu ya.
awal sekali masuknya karena rencananya jam 6 kita mulai, ternyata ada kendala teknis. Baru bisa kita mulai di jam 6:30 hampir 6:30 nanti. Itu saja teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Mari kita akhiri terlebih dahulu dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Matur suwun. Iya, Ibu. sama-sama. Nuhun, Miss. Sami-sami.